Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 kelas D ingin mempresentasikan tentang uji partial least square dengan software Warp PLS. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Iksanugroho, NIM B200 190 147, dan teman-teman saya yaitu Safira Dika Maharani, NIM B200 190 145, Azahra Maulida B200 190 146, dan Marsila Ananda NIM B200 190 148. Langsung saja. Partial least square atau PLS dikembangkan pertama kali oleh Herman Wald tahun 1982. Ada beberapa metode yang dikembangkan terkait dengan PLS, yaitu model PLS regression atau PLSR dan PLS path modeling atau PLS-PM. PLS path modeling dikembangkan sebagai alternatif permodelan persamaan struktural atau SEM yang dasar teorinya lemah. PLS-PM berbasis varian berbeda dengan metode SEM dengan software AMOS. Lisrel EQS menggunakan basis kovarian. Beberapa hal yang membedakan analisis PLS dengan model analisis SEM yang lain. 1. Data tidak harus didistribusikan normal multivariat. 2. Dapat digunakan sampel kecil, minimal sampel kurang dari 30 dapat digunakan. PLS selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. 5. PLS mampu mengestimasi model yang besar dan kompleks dengan ratusan variabel laten dan ribuan indikator atau dari Fak and Milter tahun 1992. Permodelan dalam PLS path modeling ada 2 model. 1. Model struktural atau inner model, yaitu model struktural yang menghubungkan antar variabel laten. 2. Model measurement atau outer model, yaitu model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Outer model atau model measurement, model ini mengspesifikasi hubungan antar variabel laten dan indikator. Outer model mengidentifikasi bagian setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model, 1. Convergent validity atau nilai convergent validity adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan lebih dari 0,7. Diskriminan validity. Nilai ini mengumpulkan nilai cross loading faktor yang digunakan untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain. Composite reliability. Data yang memiliki composite reliability lebih dari 0,8 mempunyai reliability yang tinggi. Average variance extracted atau AVE. Nilai AVE yang diharapkan lebih dari 0,5. Cronbach alpha, uji reliability diperkuat dengan Cronbach alpha. Nilai diharapkan lebih dari 0,6 untuk semua konstruk.
Ya, selanjutnya uji yang dilakukan di atas merupakan uji pada outer model untuk indikator reflektif. Untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang berbeda. Uji untuk indikator formatif yaitu yang pertama, significance of weight. Nilai weight indikator informatif dengan konstruknya harus signifikan. Yang kedua, multicollinearity. Uji multicollinearity dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif mengalami multicollinearity dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF antara 5 sampai 10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi multicollinearity. Masih ada dua uji untuk indikator formatif, yaitu nomological validity dan external validity. Uji pada model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Ada beberapa uji untuk model struktural itu. Yang pertama, R square pada konstruk endogen. Nilai R square adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin tahun 1998, nilai R square sebesar 0,67 atau kuat, 0,33 atau moderat, dan 0,19 atau lemah. Yang kedua, estimate for path coefficient merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan atau pengaruh konstruk laten, dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Yang ketiga, effect size atau F square dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Yang keempat, prediction relevance atau chi-square atau dikenal dengan Stone-Geisers. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi dengan prosedur blindfolding. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 itu kecil, 0,15 sedang, dan 0,35 besar. Hanya dapat dilakukan untuk konstruk endogen dengan indikator reflektif. Next. Ada dua tipe indikator dalam outer model. Yang pertama, indikator reflektif. Indikator ini mempunyai ciri-ciri arah hubungan kausalitas dari variabel laten dan ke indikator. Antar indikator diharapkan saling berkorelasi atau instrumen harus memiliki konsistensi reliability. Menghilangkan satu indikator tidak akan merubah makna dari arti variabel yang diukur dan kesalahan pengukuran atau error pada tingkat indikator. Yang kedua, indikator informatif. Ciri-ciri model indikator reflektif informatif yaitu arah hubungan kausalitas dari indikator ke variabel laten. Antara indikator diasumsikan tidak berkorelasi atau tidak diperlukan uji reliabilitas konsistensi internal. Menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari variabel laten. Dan kesalahan pengukuran berada pada tingkat variabel laten. Variabel laten dengan indikator formatif dapat berupa variabel komposit. Langkah-langkah uji partial least square dengan menggunakan software WordPLS. Pertama, buka software WordPLS yang telah diinstal. 2. Klik Process to Step. 1. Menu ini berfungsi untuk membuka atau membuat file kerja. Selanjutnya terdapat 3 pilihan yang disajikan. File kerja yang telah tersimpan. 2. Create Project File. Menu untuk membuka. Menu untuk kembali ke menu sebelumnya. Klik Create Project File pada bagian Save In, pilih lokasi di mana file kerja akan disimpan, dan pada bagian file nama ketikkan nama file kerja, klik Save, kemudian klik OK. Ketiga, kemudian klik Proses Step 2. Menu ini digunakan untuk membaca atau membuat data yang akan diproses atau dianalisa pada langkah berikutnya. Pilih lokasi di mana data yang akan digunakan tersimpan pada bagian login. Pilih file data, kemudian klik Open, dan klik OK. Pada tugas ini, data diberi nama berjenis TXT. Pilihan Select Column Separators merupakan menu untuk memilih jenis tanda yang memisahkan antara satu data dengan data yang lain.
File yang digunakan pada tugas ini bertipe TXT dan pemisah yang digunakan adalah tab, maka dipilih tab, lalu klik next, klik finish, dan klik OK. Sehingga muncul tampilan data yang digunakan, pastikan data yang diinputkan sudah benar, lalu klik yes dan klik OK. 4. Klik proses to step 3. Lalu klik pre-process data. Menu ini berfungsi melakukan pengecekan terhadap data. Bernilai 0, data hilang, dan data menstandarisasi data. Apabila sudah tidak ada permasalahan pada data, klik OK. Yang artinya data siap untuk proses data selanjutnya. Selanjutnya, muncul tampilan data yang telah distandarisasi. Cek hasil standarisasi data. Apabila sudah tepat, klik yes. 5. Klik proses to step 4. Lalu klik define same model. Menu ini berfungsi untuk membuat model hubungan antar variabel yang digunakan. 6. Model pertama yang dibuat adalah model langsung atau direct model. Klik length variable option, lalu create length variable, klik pada bagian kosong. Pada menu laten variabel, nama ketikkan nama variabel, misal x1. Kemudian masukkan indikator dari variabel tersebut dengan memilih indikatornya dan klik add. Terakhir klik save, lalu save variable setting. Ulangi langkah ini, semua variabel yang akan dianalisis, klik direct link option, lalu create line option, klik dua variabel yang berhubungan secara langsung pada data yang digunakan. Klik model option, lalu save model and close. 7. Klik proses to step 5, lalu perform sim analysis. 8. Model kedua merupakan model tidak langsung, yaitu model yang mengandung variabel moderasi Y1 dan Y2. Langkah yang digunakan seperti langkah 6 dengan klik proses to step 4 dan perhatikan sebelumnya untuk menyimpan seluruh hasil analisis yang dibutuhkan pada model pertama dan langkah 7. 9. Analisis telah selesai. Untuk menyimpan seluruh pengerjaan, buka tampilan utama, klik project, lalu save atau save as, dan untuk keluar dari software, klik project, lalu exit. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan uji partial leastware dengan menggunakan software Warp PLS. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki datanya di Excel. Ada 100 data. Lalu untuk langkah berikutnya adalah kita harus memindahkan data ini ke dalam Notepad. Jadi kita copy data ini, data yang di Excel ini, lalu kita paste ke dalam Notepad. Lalu di Notepad itu kita beri nama dataku. Untuk selanjutnya dilakukan uji PLS dengan menggunakan software Warp PLS. Di sini saya sudah membuka aplikasi software Warp PLS. Di sini tampilannya seperti ini. Lalu kita klik Proceed to use software. Lalu muncul tampilan seperti ini. Jadi di dalam software Warp PLS itu ada 5 langkah. Makanya di sini ada step 1, step 2, step 3, step 4, and step 5. Untuk tahap pertama kita buka Proceed to step 1. Setelah kita buka, maka tampilannya seperti ini. Di dalam tahap 1 ini adalah kita akan memberi nama file kita. Jadi kita klik Create Project File. Maka akan muncul tampilan seperti ini, kita beri nama file kita. Di sini saya akan memberi nama uji PLS1. Lalu kita klik Save. Setelah pada tahap 1 kita memberi nama file kita, lalu selanjutnya kita memasuki tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah tahap membaca data. Kita klik Proceed to Step 2. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang berikutnya adalah kita klik Read from File.
Lalu muncul tampilan seperti ini. Jadi di dalam read from file ini kita mencari data. Jadi saya mengambil data dari Excel tadi. Data dari Excel tadi kan berisi 100 data dan sudah saya pindahkan dalam bentuk notepad. Dan saya beri nama file saya tersebut dengan dataku. Maka kita pilih file ini. File ini berisi 100 data tadi ya. Lalu kita klik open. Kita pilih OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah yang harus kita ambil adalah kita klik Next, lalu kita klik Finish. Di sini bisa kita lihat ya, data-datanya itu sudah masuk semua. Data semua variabel laten itu sudah masuk semua. Dari X1 sampai Y15 itu sudah masuk semua ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita klik Yes. Jadi setelah tahap kedua itu selesai, kita akan memasuki tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah tahap proses mentransformasikan data dalam bentuk baku. Kita klik Proceed to Step 3. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Pre-Process Data. Di sini bisa kita lihat ya, ini data kita itu sedang diperiksa. Kita tunggu nanti sampai muncul tulisan OK, baru kita bisa lanjut. Di sini sudah muncul tulisan OK. Di sini terdapat tulisan no missing value found. Artinya apa? Artinya data kita tadi itu semua kolom itu sudah terisi, sudah full dan tidak ada yang kosong. Lalu selanjutnya adalah kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di data sebelumnya dalam bentuk Excel tadi itu kan datanya dalam bentuk 3,4, seperti itu. Lalu di dalam ini software PLS itu data sudah menjadi 1, 0, bahkan ada yang minus 1, itu apa artinya? Artinya adalah data kita ini sudah ditransformasikan dalam bentuk baku atau dalam bentuk normal standar. Lalu selanjutnya adalah kita klik Yes. Setelah selesai pada tahap 3, kita memasuki tahap yang keempat. Tahap yang keempat ini adalah tahap menggambar data. Kita klik Proceed to Step 4. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih Define SAM Model. Setelah kita pilih Define SAM Model, maka akan muncul tampilan seperti ini. Berisi lembar kertas putih seperti ini ya. Jadi ini adalah tempat kita akan menggambar data kita. Bagaimana cara menggambar datanya? Cara menggambar datanya itu kita buat satu persatu ya. Caranya adalah kita klik latent variable option, lalu kita pilih create latent variable. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi yang langkah pertama kita beri nama dulu, urut ya, X1. Jadi semua variabel ini kita gambar. Kita urutkan. Di sini X1 dia mempunyai 3 indikator, maka ketiga indikator itu kita masukkan semuanya. Kita klik add ini. Lalu untuk measurement modelnya saya memilih yang reflektif. Setelah semua indikator sudah dimasukkan, maka kita klik save. Di sini hasil penggambaran data untuk X1-nya sudah muncul ya. Di sini di belakang R ini ada tulisan 3i. Itu artinya apa? Itu berarti bahwa X1 ini dia punya 3 indikator. Selanjutnya kita gambar untuk variabel laten yang lainnya. Caranya sama juga. Kita klik latent variable option, lalu kita pilih create latent variable. Lalu untuk yang berikutnya kita beri nama untuk variabel laten X2. Di sini X2 dia punya 4 indikator, kita masukkan semuanya.
Langkah ini sebenarnya sama. Kita urutkan saja. Habis itu M1, habis itu M2, M3, lalu Y1. Caranya sama. Kita klik bagian ini semua sama. Lalu kita pilih save. Untuk X2 hasilnya sudah keluar ya, seperti ini. Dia 4i karena dia mempunyai 4 indikator. Untuk selanjutnya kita gambar untuk M1. Caranya sama, pilih latent variable option, create latent variable. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk yang berikutnya untuk M1. M1 dia ada 3 indikator, kita masukkan semuanya. Kita pilih save latent variable setting. Untuk M1 di sini sudah keluar juga. Dia ada 3 indikator, makanya itu 3i. Untuk selanjutnya adalah kita membuat gambar data untuk variabel laten M2. Kita pilih latent variable option, lalu pilih create latent variable, lalu kita tunggu. Untuk selanjutnya kita beri nama untuk M2. Di sini M2 dia juga punya 3 indikator, kita masukkan semuanya. Lalu kita klik save. Di sini M2 sudah keluar ya, hasilnya sudah keluar. Lalu untuk yang berikutnya, kita akan menggambar untuk M3. Kita pilih latent variable option, lalu pilih create latent variable. Untuk selanjutnya kita beri nama untuk variabel laten M3. Dia ada 4 indikator. Kita masukkan semuanya. Lalu kita klik save. Di sini M3 sudah muncul. Lalu yang berikutnya, yang terakhir kita buat untuk variabel laten Y. Caranya sama, kita pilih latent variable option, lalu kita pilih create latent variable. Lalu yang berikutnya kita beri nama variabel latennya untuk Y1. Di sini dia punya 5 indikator. Kita masukkan semuanya. Lalu kita klik save. Di sini bisa kita lihat semua variabel laten sudah tergambar. Kita bisa mengubah posisinya atau mengeditnya. Kita sesuaikan, kita atur, dan kita rapikan. Itu bisa ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat ini garis penghubungnya atau anak panahnya. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah kita klik direct link option, lalu kita pilih create direct link. Di sini kita akan menghubungkan X1 dan M1, maka kita klik X1 dan kita klik M1. Langsung muncul tanda panahnya. Lalu yang berikutnya sama, direct link option, lalu pilih create direct link. Untuk menghubungkan X2 dan M2, kita klik X2, kita klik M2. Langsung muncul. Hal itu sama ya caranya untuk semuanya. Kita klik M1, klik M3, klik M2, klik M3, klik M3 ke Y1. Di sini kita bisa ubah posisinya, kita rapikan, kita atur. Dari gambar ini kita itu bisa melihat bahwa ada 6 variabel laten. Ada X1, X2, M1, M2, M3, dan juga Y1. Di mana masing-masing variabel laten ini dia punya masing-masing indikator ya. Ada yang 3 indikator, 4 indikator, 5 indikator. Dari gambar ini pun kita bisa melihat bahwa ada 7 hipotesis pengaruh langsung yang akan diuji pada tahap 5 nanti. Bagaimana kok kita bisa mengetahui bahwa itu pengaruh langsung? Kita bisa lihat ini dari banyaknya jumlah anak panahnya. Di sini jumlah anak panahnya ada 7, berarti itu ada 7 hipotesis pengaruh langsung. Lalu dari gambar ini pula nanti kita akan melakukan pengujian pengaruh tidak langsung melalui 2 jalur dan juga 3 jalur. Contoh
pengujian pengaruh tidak langsung melalui dua jalur itu yaitu apakah X1 secara tidak langsung signifikan mempengaruhi M3 melalui M1. Contoh lagi adalah apakah X2 secara tidak langsung itu signifikan mempengaruhi M3 melalui M2. Ini untuk contoh yang dua jalur. Lalu yang tiga jalur contohnya adalah apakah X1 signifikan mempengaruhi Y melalui M1 dan M3? Lalu untuk contoh yang lainnya, apakah X2 signifikan mempengaruhi Y melalui M2 dan M3? Seperti itu. Hal itu nanti akan kita uji di dalam tahap yang kelima. Untuk proses menggambar data ini sudah selesai. Kita save, yaitu dengan cara kita klik model option, lalu pilih Save Model and Close. Di sini bisa kita lihat hasil gambaran kita tadi. Di kotak putih ini kan sudah muncul hasil gambaran kita tadi. Yang berikutnya kita akan memasuki tahap yang kelima. Tahap yang kelima adalah tahap menghitung seluruh nilai koefisiennya. Kita klik Proceed to Step 5. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih Perform SEM Analysis. Jadi setelah kita klik Perform SEM Analysis tadi, muncul hasil gambaran kita tadi. Dari hasil gambaran kita tadi, kita akan melakukan pengujian dan kita akan analisa. Di sini saya akan melakukan pengujian nilai loading AVE dan CR, lalu akan melakukan pengujian cross-loading, lalu juga akan melakukan pengujian signifikansi pengaruh langsung, lalu juga akan melakukan pengujian tidak langsung melalui dua jalur dan juga tiga jalur. Untuk yang pertama adalah kita akan melakukan pengujian nilai loading AVE dan juga CR. Nilai CR itu adalah nilai composite reliability. Yang pertama yaitu syarat untuk nilai loading. Syarat untuk nilai loading itu harus lebih besar dari 0,7. Lalu untuk syarat untuk nilai AVE itu lebih besar dari 0,50. Lalu untuk syarat nilai CR itu lebih besar dari 0,7. Yang pertama kita akan melakukan pengujian nilai loading terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik view, lalu kita pilih view indikator loading and cross loading, kita pilih view combine loading and cross loading. Lalu akan muncul data nilai loading seperti ini. Jadi data nilai loading itu yang termasuk nilai loading itu adalah ini yang ada tanda kurungnya itu termasuk nilai loading. Contohnya ya saya beri contoh ini diketahui nilai loading untuk X1 itu sebesar 0,889. Sedangkan syarat untuk nilai loading itu adalah lebih besar dari 0,7. Maka data ini sudah lolos atau sudah valid. Lalu yang berikutnya akan melakukan pengujian nilai AVE dan juga CR. Kita close terlebih dahulu. Untuk selanjutnya adalah pengujian nilai AVE dan CR. Caranya adalah kita klik view, lalu kita pilih view latent variable koefisien. Di sini bisa kita lihat ya, sudah muncul datanya. Di sini ada R-square, ada CR, composite reliability, lalu ada kurun alpha, lalu ada average variance extract atau nilai AVE ini. Untuk yang pertama, analisa untuk nilai AVE. Di sini bisa kita lihat nilai AVE untuk S1 0,827, untuk S2 0,730, untuk M1 0,803, untuk M2 0,871, untuk M3 itu 0,823, lalu untuk Y1 sebesar 0,840. Di awal sudah saya katakan bahwa syarat untuk nilai AVE adalah lebih besar dari 0,50. Di sini datanya itu semuanya sudah di atas 0,50. Maka data ini sudah memenuhi syarat atau valid atau lolos. Lalu yang berikutnya untuk nilai CR. Nilai CR di sini untuk 1 sebesar 0,935, lalu untuk X2 0,915, lalu untuk M1 0,924, lalu untuk M2 0,953, lalu untuk M3 0,949, lalu untuk Y1 0,963.
bahwa nilai CR itu syaratnya adalah lebih besar dari 0,7. Dan di sini datanya semuanya sudah lebih dari 0,7. Maka data ini juga sudah memenuhi syarat atau memenuhi kriteria. Lalu selanjutnya kita close, kita melakukan pengujian yang berikutnya. Lalu untuk selanjutnya adalah saya akan melakukan pengujian cross-loading. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik view, lalu kita pilih view indicator loading and cross-loading, lalu kita pilih view pattern loading and cross-loading. Setelah itu akan muncul ini data untuk cross-loading-nya. Di sini ada nilai loading untuk X1 itu sebesar 0,844. Lalu untuk X1 dan X12 itu 0,929. Lalu kita close, kita akan melakukan pengujian signifikansi pengaruh langsung. Lalu selanjutnya adalah pengujian signifikansi pengaruh langsung. Caranya adalah kita klik view, lalu kita pilih view path coefficient and p-value. Maka akan muncul data untuk path coefficient dan juga p-value-nya. Yang pertama yaitu untuk analisis path coefficient. Di sini path coefficient dari X1 ke M1 itu sebesar 0,575. Artinya X1 berpengaruh positif terhadap M1. Lalu untuk analisis p-value-nya yaitu p-value X1 terhadap M1 itu lebih kecil 0,001. Artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap M1. Lalu kita close dan kita akan melakukan pengujian tidak langsung. Untuk pengujian tidak langsung itu ada melalui 2 jalur dan juga 3 jalur. Caranya adalah kita klik view, lalu kita pilih view indirect and total effect. Di sini saya memilih yang view indirect and total effect classic view. Saya klik. Maka di sini akan muncul pengaruh tidak langsung untuk two segment. Two segment itu artinya adalah 2 jalur. Lalu ada p-value untuk 2 jalur. Di sini juga ada yang three segment. Three segment itu artinya 3 jalur. Yang pertama adalah kita akan analisis pengaruh tidak langsung untuk yang 2 jalur. Di sini bisa kita lihat pengaruh tidak langsung X1 terhadap M3 melalui M1 itu sebesar 0,154. Lalu untuk analisis p-value-nya yaitu ini untuk yang 2 jalur. X1 secara tidak langsung signifikan terhadap M3 melalui M1 karena nilai p-value-nya itu 0,012. Artinya itu signifikan. Mengapa signifikan? Karena nilainya itu kurang dari 0,05. Jika nilainya itu lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan. Ini dia untuk dua jalur ini dia signifikan ya. Lalu untuk yang 3 jalur. 3 jalur di sini p-value untuk 3 jalur. Bisa kita lihat X1 ke Y1 melalui M1 dan M3 itu sebesar 0,232. Karena nominannya lebih besar dari 0,05, maka X1 tidak signifikan atau X1 itu tidak signifikan mempengaruhi Y melalui M1 dan M3. Ini pengujian untuk uji partial least square menggunakan software web PLS ini sudah selesai. Kita close dan kita akan save. Untuk pengujian uji partial least square menggunakan software web PLS ini sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah kita menyimpan file ini. Kita klik save. Kita pilih save all classic model estimate into a tab delimited. Lalu kita beri uji PLS 1. Kita save.
Untuk pengujian partial square menggunakan software web ILS ini sudah selesai. Saya Azara Maulida, perwakilan dari kelompok 9, mengucapkan bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.